Adapun judul lagu ini terdengar terlalu pretensius. Judul ini terdengar seolah-olah ingin memposisikan diri sebagai sesuatu yang puitis, indah, dan bernuansa sastra. Lagi-lagi terlalu klise, jadul, dan kehilangan daya gigit yang bisa membuatnya berbeda dari liriknya klise, aransemen instrumennya minim variasi, dan vokal Ariel meski khas terasa datar. Dan di lagu ini kuat sebagai lagu pop massal tapi lemah sebagai karya yang ingin dianggap puitis atau inovatif. Halo guys, welcome back again di Rain Studio Indonesia. Dan di video kali ini kita akan masih membahas lagu Peter Pan. Dan kali ini judul lagunya yaitu Kukatakan Dengan Indah, yang berada di album Bintang di Surga. Karena kemarin kita sudah habis membahas seluruh album dari Taman Langit dan kita beralih ke Bintang di Surga. Jadi mari kita mulai untuk pembahasan kita kali ini, yaitu Kukatakan Dengan Indah. Yang pertama kita akan bahas yaitu soal judul. Adapun judul lagu ini terdengar terlalu pretensius. Judul ini terdengar seolah-olah ingin memposisikan diri sebagai sesuatu yang puitis, indah, dan bernuansa sastra. Namun justru disitulah letak masalahnya sebenarnya. Judul lagu ini terdengar klise dengan kata-kata atau kalimat indah di akhir judulnya. Dalam musik pop sering dipakai secara dangkal tanpa benar-benar menghadirkan keindahan yang konkret. Alih-alih memancing rasa penasaran, justru judul ini mungkin jatuh kepada jebakan generik, lagi-lagi terlalu klise, jadul, dan kehilangan daya gigit yang bisa membuatnya berbeda dari ratusan lagu pop romantis lain di awal 2000-an. Kukatakan Dengan Indah. Apa sebenarnya yang indah? Kata-kata, perasaan, atau sekedar pengakuan cinta? Judulnya menggantung tanpa kejelasan. Judulnya menempatkan si penyanyi atau narator pada posisi superior, seolah-olah kemampuannya berkata-kata adalah sebuah presentasi besar. Dengan kata lain, judul ini ingin tampil lebih besar daripada isi lagunya, semacam kemasan mewah yang ternyata isinya kemungkinan biasa saja. Di awal 2000-an, banyak band Indonesia berebut menancapkan citra puitis romantis melalui judul-judul lagunya. Di lagu lain, Peter Pan menggunakan metafora seperti bintang di surga. Ada simbolik di lagu Sheila on 7 seperti Sevilla, dan lagu yang berjudul Dan milik Sheila on 7 juga. Kukatakan Dengan Indah sekali lagi kalah bersaing dengan judul lagu yang seangkatan karena jatuh pada bahasa template romantis murahan yang lebih cocok untuk puisi cinta anak SMA. Dari judulnya saja memang terdengar manis, tapi sebenarnya rapuh. Ia terlalu mengandalkan kata indah di akhir judulnya yang abstrak dan basi, kehilangan kejelasan makna, serta gagal menyatu dengan substansi musikal lagunya. Judul ini justru menyingkap ambisi Peter Pan saat itu, ingin tampil puitis tapi terjebak dalam kesan sok sastra yang tidak sepenuhnya matang. Seperti biasa, lirik lagu Peter Pan jelas menonjolkan gaya puitis metaforis khas Ariel dengan ciri metafora luka dan cinta. Kata luka, hampa, dan hancurkan hatiku sekedar merujuk kepada sakit secara fisik, tetapi simbol dari patah hati dan kekecewaan dalam relasi sentimen. Pengulangan frasa selalu meninggikanmu atau terlalu meninggikanmu diulang-ulang untuk menekankan suasana kebodohan emosional di tokoh lirik ini. Ia menaruh cinta terlalu tinggi hingga berujung kehancuran. Ini memberikan kesan obsesif sekaligus dramatis. Tapi di sini kita bisa lihat perlawanan makna. Penggalan lirik kau terangi jiwaku, kau redupkan lagi. Ini menghidupkan paradoks cinta, sesuatu yang memberi cahaya sekaligus menjadi peredup cahaya cinta itu. Di bait awal pembuka dengan luka dan kebingungan, ada penggalan lirik yang bertulis mungkin ku salah mengartikannya. Ini memperlihatkan konflik batin penuh keraguan. Di bagian bridge menegaskan perasaan meninggikan sang kekasih membangun klimaks emosional. Di bagian chorus, peralihan dari perasaan pribadi ke konsekuensi emosional. Kalimat membuatku terjatuh dan terjatuh lagi. Bagian ini menjadi puncak rasa putus asa, penuh repetisi dan menekankan intensitas jatuh cinta yang menyakitkan.
Struktur lagu ini konsisten dengan pola lirik pop yang kuat sebagai chorus, tetapi Ariel menulisnya dengan lapisan perasaan yang padat. Kata-kata sederhana yang diucapkan sehari-hari tapi syarat makna, terjatuh, terhenti, dan hampa, serta hancurkan. Tidak menggunakan diksi abstrak rumit, tapi justru kejujuran dalam kesederhanaan membuatnya terlihat lebih dalam. Dan kemudian ciri khas kepenulisan Ariel di lagu ini, yang kebiasaan menggabungkan rasa personal dengan universal. Lirik terasa seperti curhatan, tapi juga bisa dipakai siapapun atau siapa saja untuk menggambarkan patah hati mereka. Penggunaan kontras terang dan gelap, terangi versus redupkan, menandakan ambiguitas cinta. Apakah yang dimaksud adalah kekasih atau cinta itu sendiri, atau metafora untuk mengharapkan sesuatu yang rapuh. Dan di sini Ariel sengaja membiarkannya terbuka untuk menjadi bahan interpretasi. Bisa jadi lagu ini menampilkan gaya kepenulisan yang lirih, repetitif, serta penuh paradoks, tetapi dengan kesederhanaan diksi yang membuat pendengar mereka dekat. Di sini Ariel berusaha memadukan estetika kesedihan dengan kejujuran yang gamblang hingga patah hati terdengar puitis namun tetap bisa dipahami oleh siapa saja. Namun sayangnya ketika masuk bagian chorus dengan baris lagu, lirik seperti membuatku terjatuh dan terjatuh lagi. Lirik ini semakin tenggelam dalam penggunaan klise, seolah-olah jatuh cinta digambarkan dengan jatuh dan jatuh lagi. Sebuah metafora yang sudah terlalu usang dan di tangan Ariel saat itu tidak berkembang menjadi apapun selain ratapan. Keseluruhan lirik ini memang emosional, tapi emosional dengan cara overdramatis dan repetitif. Bagi penggemar fanatik, ia bisa terasa dalam dan menyayat, tapi bagi pendengar kritis, lagu ini terlihat seperti contoh klasik pop mainstream yang lebih mementingkan efek instan ketimbang orisinalitas. Singkatnya, mungkin beberapa bagian lirik yang ingin terdengar puitis tapi akhirnya terjebak dalam populisme patah hati, mudah dicerna, mudah dinyanyikan, tapi tidak memberi warisan makna yang besar. Kau beri rasa meninggikanmu, jatuh lagi membuatku selalu meninggikanmu. Dengan pendekatan yang lebih musikal dan analisis, bukan hanya urutan bagian, tapi juga bagaimana tiap elemen melayani ekspresi emosi dan arsitektur lagunya. Instrumen utama di sini gitar, akustik, elektrik clean, ambience reverb membuka ruang yang akan memancing emosional pendengar serta menciptakan atmosfer melankolis sebelum vokal masuk ke dalam lagu. Harmoni progresi akor sederhana cenderung di minor, memberi rasa ketidaklengkapan. Ini penting karena sejak awal lagu sudah menanamkan rasa kehilangan. Di bagian verse, contoh bait, kukatakan indah dengan terluka. Dinamikanya begitu soft, medium, low, intensity. Ritmik drum masih minimalis, beat terkontrol, dan lagi-lagi memberi ruang kepada vokal. Di sini fungsi narasi emosional berfungsi untuk membangun fondasi sebelum lagu dalam puncak bagian yaitu refrain atau chorus. Dengan terbuka hatiku hampa. Namun ada penggalan bait atau penggalan lirik yang bertulis tetapi hatiku selalu meninggikanmu bla 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 dan seterusnya. Di situ dinamikanya akan naik. Instrumen mulai padat dan layering gitar dan drum hidup dan bervariasi. Di sini fungsi musikal menjadi jembatan tensi mempersiapkan telinga untuk klimaks chorus. Contoh lirik yang bertuliskan kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Di sini drum mulai terbuka, gitar elektrik dengan distorsi halus, bass kemudian lebih menonjol. Di
sini ada melodi vokal yang semacam menjadi loncatan interval lebih besar, range suara Ariel melebar yang mengakibatkan ekspresi luka yang akhirnya dilepaskan. Repetisi lirik hancurkan diulang menjadi penggambaran efek katarsis, rasa sakit yang dipukuli berkali-kali. Dan di bagian ini, penggalan lirik ini menjadi hook utama, bagian paling memorable di kalangan penggemar. Namun di bagian chorus akhir, chorus kembali tetapi dengan intensitas lebih besar. Kadang ada backing vokal atau lapisan gitar tambahan. Dan di bagian outro, biasanya fade out atau kembali ke fragment chorus dengan instrumen perlahan surut. Kemungkinan untuk meninggalkan kesan lagu ini mungkin tidak selesai secara cerita, sesuai dengan tema luka yang berulang dan tak tuntas. Beda dengan lagu pop biasanya, menutup rapi. Peter Pan sengaja membiarkan kesan ini terlihat menggantung. Jiwaku redupkan lagi, hatiku hancurkan lagi. Pondasi lagu dibangun oleh intro dan verse yang tenang, stabil namun terasa kosong. Pre-chorus menanjak, memberi dorongan ke atas. Puncaknya ada chorus yang punya ledakan energi, ruang terbuka penuh cahaya. Bagian akhir atau outro bukannya menutup rapat, justru membiarkan bolong agar luka dalam lagu tersebut bisa tetap masuk hingga akhir lagu. Jadi struktur musikal, kukatakan dengan indah ini, bukan sekedar intro, verse, chorus, outro, tapi sebuah perjalanan dinamis dari hening, naik, meledak, hening, kembali. Dan Peter Pan sengaja membangun arsitektur yang mencerminkan lingkaran luka batin. Selain naik ke puncak lalu turun, tak pernah benar-benar selesai. Namun pola verse, pre-chorus, chorus ini sangat umum dan bisa dibilang klise untuk pop rock era 2000-an. Penggalan lirik hancurkan hatiku berulang-ulang berkali-kali. Dari sisi emosi memang menekankan rasa sakit, tapi dari segi sastra bisa dianggap gaya bahasa anafora. Pre-chorus dan chorus memang punya eskalasi, tapi nuansa musik keseluruhan tetap linear. Hal ini membuat lagu terasa monoton setelah beberapa kali didengar. Liriknya hanya fokus pada rasa sakit akibat cinta tanpa lapisan naratif. Tidak ada perkembangan cerita, misalnya dari luka, berusaha bangkit, atau menekankan jawaban dari cerita lagunya. Akibatnya lagu ini terasa seperti curhat sesaat, bukan perjalanan yang kompleks. Mixing di era ini masih mengutamakan vokal di bagian depan, instrumen sebagai latar yang relatif tipis. Jika dibandingkan dengan standar produksi sekarang, lagu ini mungkin terdengar kurang tebal dan kurang detail layer, terutama di bagian gitar dan drum. Kadang terasa datar, tidak sepunky produksi rock modern. Track bass untuk lagu ini memiliki suara yang lembut dan hangat, memungkinkan nuansa ekspresif, organik, dan lebih bernafas dibandingkan bass-bass fret biasa. Dalam konteks lagu pop rock seperti kukatakan dengan indah, bass biasanya mengikuti akar chord sambil menambahkan melodi kecil atau ornamentasi halus. Pola umum bass bisa berupa root, mid, high movement hingga menciptakan pergerakan harmonis yang mendukung vokal dan harmoni keseluruhan. Pola seperti ini sekaligus memperkuat mood lagu, membantu rasa sedih atau perasaan hancur hati karena terasa lebih mengena, clean. Soal gitar seperti biasa, gitarnya di bagian intro dan verse dominan pakai petikan arpeggio atau main senar satu persatu. Jadi suara gitar terdengar rapi, smooth, dan jadi ciri khas pembuka lagu. Di bagian chorus, gitar mulai digenjreng tapi tetap dipakai sound strumming ringan biar nuansa sendunya tetap ada dan permainan gitarnya cukup mengisi ruang, jadi musik serasa lebih penuh. Gitar pertama berperan sebagai pengisi utama yang menggunakan petikan arpeggio. Genjrengannya terdengar ringan. Di gitar kedua biasanya memberikan layer tambahan, bisa genjrengan tipis atau melodi yang begitu tipis-tipis. Peran gitar di lagu ini bukan buat pamer skill tapi buat
membuat bangun atmosfer jadi sederhana tapi kesannya mengena. Adapun efek gitarnya seperti terdengar seperti clean tone yang menjadi dasar utama. Tambahan chorus bikin suara agak berlapis dan dreamy. Seperti biasa menggunakan sedikit reverb delay supaya ada kesan ruang dalam. Tidak ada distorsi overdrive karena mood lagu ini melo dan emosional. Di bagian keyboard di lagu ini nggak terlalu menonjol, lebih pengisi suara atau background. Sound dipakai biasanya tipe pad atau synth string. Bunyinya smooth mengalun di sepanjang lagu. Hasilnya bikin lagu terasa lebih luas dan membantu gitar untuk mengisi ruang kosong. Background di bagian keyboard bikin suasana sendu dan indah lebih kerasa. Seolah-olah lagu jadi terkesan bernapas dan begitu lega. Walaupun sebenarnya lagu ini keyboardnya kurang menonjol atau terdengar terlalu tipis, yang nyatanya tenggelam di balik gitar dan vokal yang membuat bagian pendengar awam bisa jadi mereka nggak sadar adanya layer keyboard di lagu ini. Selain itu minim variasi, padahal sedikit lagi dengan adanya variasi-variasi yang lebih bervariatif, lagu ini bisa bikin aransemen yang lebih hidup. Kemudian di bagian drum, temponya medium slow, khas lagu balada pop rock. Feel-nya lebih groove, santai, gak ada gebukan keras atau pola agresif. Di bagian verse, kick drum dimainkan simple, lebih banyak diketukan 1 dan 3. Dan seperti dynamic control, snare dan kick nggak terlalu keras untuk dipukul, feel-nya lembut dan mengenakan. Nah, di bagian chorus atau rap, drum memulai lebih terbuka, energi mulai naik, hi-hat bisa agak lebih lebar atau sekali dibuka atau open hi-hat untuk menambah power. Kemudian kick drum lebih variatif tapi tetap tidak terlalu over. Intinya tetap sederhana tapi lebih full dibandingkan bagian verse. Untuk vokal Ariel, suara Ariel di sini agak serak, bulat dan punya tekstur emosional. Di lagu ini dia terdengar lebih lembut dibandingkan lagu rock Peter Pan lainnya. Ini membuat nuansa sendu lagu yang sangat mengenai untuk orang-orang yang tersakiti. Adapun range atau nada lagu ini berada di kisaran mid range sampai high mid. Ariel bernyanyi di range ternyamannya, jadi terdengar natural dan tidak dipaksakan. Saat naik ke nada tinggi, dia tetap stabil tanpa teriak, masih terdengar soft. Di sini Ariel memakai kontrol nafas bagus, terutama di bagian verse yang kalem. Nada panjang dinyanyikan dengan sustain halus tanpa goyah. Di bagian verse dia bernyanyi pelan, lebih kebisikan emosional, membuat lagu suasana lebih intim. Bagian chorus lebih tegas dan mempunyai power tapi bukan sekedar berteriak, dan tetap menjaga nuansa mellow. Di ujung-ujung frase Ariel kadang kasih vibrato tipis, nggak berlebihan. Vibrato ini natural, bukan dipaksa jadi enak di telinga. Dan ada soal artikulasi, di mana salah satu ciri khas Ariel pengucapan yang jelas, gampang dipahami. Meski lagu mellow, tiap kata terdengar tegas dan tidak mengambang. Di sini vokal Ariel menjadi pusat emosi, di mana instrumen lain seperti gitar, bass, drum, dan keyboard lebih banyak berperan sebagai pendukung. Suara Ariel bikin lirik sederhana terasa lebih dalam, terutama dengan pengulangan frasa hancurkan hatiku yang penuh ekspresi. Dan jadi bisa dibilang lagu ini berhasil menjadi lagu patah hati yang penuh emosional, mudah melekat, tapi secara artistik terlalu aman, repetitif, dan formulaic. Judulnya yang pretensius, liriknya klise, aransemen instrumennya minim variasi, dan vokal Ariel meski khas terasa datar. Dan di lagu ini kuat sebagai lagu pop massal tapi lemah sebagai karya yang ingin dianggap puitis atau inovatif. Dan akhirnya mungkin kita akan bahas video musiknya atau video klipnya, tapi di next video ya guys, karena ini udah kepanjangan. Saya udah ngerekam sekitar 30 menit untuk versi video ini, tapi akan diedit lagi. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye.